Selamat datang teman-teman ke podcast Candu Investasi. Kok ke podcast sih? Ke di podcast. Nah, Yoi. di podcast Candu Investasi sama aku Boma. Dan aku Dila di segmen Ngerti, ngobrolin seputar investasi. Jadi, sekarang kita bakal bahas lanjutan dari episode sebelumnya ya. Yoi, tentang apa sih ini? Tentang kemarin tuh kan ada penipuan ya. Karena orang-orang itu nggak ngerti tentang literasi keuangan secara mendalam. Nah, mungkin solusinya untuk orang-orang seperti itu yang ingin memulai belajar investasi bisa menggunakan reksadana. Nah, di sini sekarang kita bakal Bahas tentang reksadana. apa tuh reksadana? Jadi reksadana itu adalah paket. Pelan-pelan Mbak, jangan Oke, keburu-buru Mbak. mohon maaf. Jadi reksadana itu adalah paket investasi yang dikelola sama manajer investasi. Manajer investasi. Iya, jadi manajer investasi itu adalah seseorang yang udah dapat izin buat mengelola si portofolio investor kayak gitu. Oh, berarti pantas ya kalau misal nggak punya literasi keuangan yang mungkin yang belum banyak ya, belum banyak itu, terus pengen memulai investasi, terjunnya bisa langsung ke reksadana karena yang ngelola duit kita Iya, si itu MI sih ini, manajer investasi itu ya, si MI ya. Iya. Jadi gitu. kayak nggak perlu analisis banyak kayak saham gitu loh. Kan kalau saham banyak ada harus fundamentalnya seperti apa, teknikalnya seperti apa. Nah, kalau di reksadana ini tuh gampang banget gitu karena ya itu tadi udah dibantuin sama si MI kayak gitu. Jadi tinggal setor modal, kita kayak terima jadi gitu aja ya. Iya, benar Karena banget. si manajer investasi yang mikir ya. Iya, benar. Tapi ya efeknya pasti kita harus bayar manajer investasi itu. Iya, ada biaya fee-nya sih kayak gitu. Berarti memang pengetahuan itu mahal, guys. Benar. Bener ya? Nah, sebenarnya kalau pengen investasi reksadana tuh ribet nggak sih? Soalnya kan kalau misal saham itu kan kayak harus daftar sekuritas, terus kayak buat akunnya itu kan kayak membutuhkan waktu untuk membuatnya itu kan kayak data-datanya yang diperlukan kayak ngisi-ngisi ya form itunya kan banyak banget kan. Kalau kayak mau buat reksadana itu sebenarnya mudah apa kayak buat saham itu sih, sekuritas saham itu ya sih? Sebenarnya kurang lebih sama aja sih ya kayak ngisi form itu. Cuma emang ya sekarang kan udah serba digital kan. Jadi kayak udah serba online, jadi ya lebih mudah aja sih kayak gitu. Tinggal daftar aja di aplikasinya. Ada berbagai macam aplikasi sih, tergantung preferensi kita mau pilih yang mana kayak gitu. Oh, sebentar. Aku tuh kalau nggak salah pernah tuh disaranin sama temanku aplikasi Bibit. Ya, Kan itu salah satunya. ini aku juga ini sering lihat di TikTok kalau nge-scrolling gitu kan, tiba-tiba lagi lihat joget-joget kan. Lagi lihat joget-joget. Itu ada iklannya. Joget-joget yang bagus, yang Oke. gitulah, yang bukan yang itulah. yang bagus, kayak Korea keren lah. Nah, pas nge-scroll tiba-tiba kok ada Bibit. Ada iklannya Bibit ya. Nah, itu juga awalnya aku nggak tahu kalau itu buat reksadana. Aku kan juga tahu di Bibit itu kan kayak bibitnya tuh juga joget-joget masalahnya iklannya. Bener, iklannya. Awalnya aku nggak tahu. Nah, terus aku besok pokoknya kemudian hari setelah selang-seling berapa hari gitu, aku dengar temanku kayak aku nguping aja mereka ngobrol kan. Kamu pernah investasi di Bibit nggak? Lah, aku heran. Bibit kok investasi? Setauku joget-joget. Nah, setelah aku ikut campur nimbrung gitu. Loh, bisa emang investasi di Bibit? Terus katanya bisa, dan itu gampang banget katanya, kayak cuman ya udah nyertain modal terus ya udah nanti kita bakal dapat keuntungan dan kita bisa lihat keuntungan itu langsung di aplikasi tersebut. Terus kayak aku langsung tergiur kan, dan aku sempet download terus kayak ya lihat-lihat gitu, terus aku juga ini baca. Jadi emang ini targetnya emang buat pemula karena di situ juga kalau nggak salah ada robotnya, robot kayak Iya, robot advisor Iron Man. nggak sih? Robot advisor. Iya, robot ya nggak tahu namanya robot apa, tapi si robot ini tuh bisa bantu kita buat ngetahuin profil resiko kita. Iya. Profil risiko tuh ada berbagai jenis nggak sih? Iya, aku setauku di Bibit tuh
Jadi kan nanti kayak dikasih list pertanyaan gitu kan. Nggak banyak kok, cuman sebentar aku ngisinya tuh juga kayak cuma nyoba-nyoba gitu kan. Sebentar dan aku dapet moderate. Jadi moderate tuh kayak aku nggak bisa menerima resiko banyak, tapi ya otomatis resiko returnku juga nggak bisa banyak. Jadi ya menengah lah. Aku tipe menengah moderat itu. Nah, terus juga ada profil yang agresif yang kayak dia berani resiko tinggi dengan return yang tinggi, dan juga ada yang konservatif, dia cuman bisa terima resiko rendah tapi ya itu mau nggak mau returnnya juga rendah gitu. Berarti gampang banget ya, udah dibantuin lah sama si aplikasi ini buat nentuin portofolio investasi yang mana sih yang cocok sama profil resiko kita gitu. Bener kan. banget, karena kalau nggak salah aku juga lihat ya di bibitnya itu kayak nggak cuman reksadana tuh nggak cuman reksadana tok gitu loh, jadi kayak ada jenis-jenisnya. Oke. Iya sih, dan emang ada beberapa jenis reksadana sih, ada 5 apa ya setahu aku ya. Apa aja tuh? Yang pertama nih ada reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang ini untuk jangka waktu yang kurang dari 1 tahun, atau intinya buat jangka pendek lah. Jadi biasanya ini tuh buat para pemula, para investor pemula gini, buat nyimpan dana daruratnya gitu. Jadi emang returnnya dia tuh kecil tapi minim risiko juga kayak gitu, makanya digunain buat dana darurat. Yang penting buat nyimpen ya dana kita, ya buat dana darurat itu tadi, biar nilainya tuh tetap gitu loh, nggak yang fluktuatif banget kayak gitu. Terus juga yang kedua ada reksadana pendapat tetap. Jadi ini tuh dialokasiin ke obligasi, 80% dialokasiin ke obligasi buat jangka waktunya yang menengah sekitar 3-5 tahun. Terus juga ada reksadana saham. Nah, reksadana saham ini tuh dialokasiin ke saham-saham. Jadi buat jangka waktu yang panjang, 5 tahun, sekitar 5 tahun. Dan untuk yang keempat itu ada reksadana campuran. Campuran itu nanti dialokasiin ke obligasi, ke pasar uang kayak gitu. Terus juga habis itu biasanya buat jangka waktu 3-5 tahun. Terus habis itu ada reksadana indeks. Jadi reksadana indeks ini dananya itu dialokasiin ke saham-saham yang udah ada, yang masuk ke indeks LQ45. Kamu pernah dengar gak LQ45? Pernah. Nah, itu pernah. Terus juga LQ30 kayak gitu-gitu sih. Itu sih jenis-jenis reksadana gitu. Jadi ya tergantung kita tuh mau pilih yang mana, disesuaikan sama jangka waktunya, terus juga risikonya kayak gitu, dan returnnya juga. Ternyata banyak ya guys. Yoi. Banyak sih kayak gitu. Pengetahuanku tentang reksadana belum semendalam itu ternyata. Soalnya setahuku di bibit tuh kayak cuman ada 3 pilihan. Jadi pasar uang, reksadana pasar uang RDPU, terus reksadana obligasi kalau nggak salah, obligasi, terus reksadana saham. Jadi tadi kan robotnya itu si Iron Man-nya itu ngalokasiin ketiga kan. Aku dapat moderate. Jadi moderate tuh disaranin ke yang obligasi itu karena returnnya lumayan. Terus resikonya ya ada tapi nggak separah yang saham, nggak setinggi yang saham. Nah, kalau yang konservatif ya ke RDPU tadi, karena kalau lihat grafiknya si RDPU itu benar-benar paling cuman kayak mau turun tuh cuma kayak iya benar mendayu-dayu, tapi kalau ditarik garis lurus pasti dia selalu naik gitu ya. Jadi emang cocok banget buat naruh dana darurat. Dana darurat biasanya buat apa dana darurat? Ya biar ini nggak sih ngamanin dana kita hidupnya kita kalau ada kebutuhan yang mendesak. Bener. Soalnya kan nggak ada yang tahu kan ya kebutuhan kita di kedepannya apa. Benar. Mana tahu besok kita pengen nikah tiba-tiba. Upsi, bisa jadi loh. Bisa jadi kan, kita tidak ada yang tahu. We never know. Itu sih. Oke, balik ke topik utama lagi nih, reksadana nih. Jadi sebenarnya pastinya ada kelebihan dan kekurangan sendiri kan pastinya, untuk reksadana ini kan. Nah, kalau menurutmu kelebihan reksadana ini apa sih? Kayak yang udah kita singgung tadi di awal ya, itu tuh ya pastinya mudah nih karena udah dikelola sama manajer investasinya langsung kayak gitu, dan manajer investasinya ini juga udah punya izin, udah terpercaya gitu. Jadi bakal lebih mudah gitu loh, karena nggak perlu analisis, terus juga nggak perlu kita mantengin tuh kayak saham kayak gitu. Maksudnya analisis yang terlalu mendalam ya. Jadi kayak ya udah lebih mudah aja gitu. Terus habis itu yang kedua juga ada efisiensi waktu. Jadi karena kita nggak perlu analisis, yang
panjang gitu waktunya. Jadi kita ya udah tinggal ngasih dananya aja ke manajer investasi terus dikelola kayak gitu. Jadi jauh lebih singkat dan jauh lebih mudah. Terus setelah itu juga modalnya kecil karena setahu aku nih kalau di Bibit tuh bisa investasi di reksadana itu cuma mulai dari 10.000. Murah banget ya. Makanya 10.000 kita udah bisa investasi. Terus kalau 10.000 dikali berapa kali itu kan bakal banyak gitu ya. Jadi kayak bener-bener. lebih apa ya, mudah dan gitu deh pokoknya. Mantap Berarti reksadana. emang reksadana ini kelebihannya kalau emang bener-bener kita mungkin nggak cukup waktu buat merhatiin modal yang kita investasikan gitu ya. Berarti ya istilahnya kita membeli waktu ya. Walaupun emang kekurangannya di sini kita membeli waktu kan aku sebut tadi. Kekurangannya di sini berarti untuk return yang kita dapatkan pastinya emangnya kurang maksimal ya. Karena kenapa tuh kira-kira? Karena kalau menurutku ini sih kita kan dikelola sama manajer investasi. Jadi si manajer investasi ini kan udah ngelola lah duit kita. Jadi kita harus bayar jasa lah ke mereka. Jadi kepotong fee si manajer investasi ini. Kalau misal kayak beli saham di sekuritas gitu kan cuman kepotong fee jual beli gitu kan. Nah, kalau di sini karena kita dikelolain duitnya, kita harus bayar itu fee tambahan lagi buat manajer si investasi MI-nya. itu. Jadinya ya mungkin returnnya memang kurang maksimal, tapi cocok banget sih kalau menurutku ya buat orang-orang yang memang kurang ada waktu untuk memerhatikan si modal yang disetor. Bener banget, setuju sih aku. Perhatiannya bisa dialihkan ke yang lain kan. Merhatiin siapa tuh? Siapa tuh? Bener sih. Nah, Dil, jadi gimana sih milih reksadana yang baik itu kalau menurutmu? Oke, kalau menurutku sih yang pertama pasti kita harus cari tahu si manajer investasinya kayak gitu. Kita harus ngelihat manajer investasinya ini tuh baik atau enggak gitu. Mungkin kita bisa searching dulu nih top 20 si manajer investasi yang terbaik misalnya kayak gitu. Dan di sini mungkin aku bisa ambil contoh Sukor Invest Money Market Fund. Jadi Sukor Investnya ini tuh adalah menamakan si manajer investasinya, terus money market fundnya itu adalah jenis reksadananya, pasar uang kayak gitu. Itu sih mungkin buat teman-teman tahu apa namanya nama yang ada di nama baiknya lah ya. Benar. Gitu. Jadi nih ya kalau di logika ya, misal kalau banyak pilihan gitu, kayak kuliner, kalau restoran jajar-jajar. Yang paling enak dilihat biasanya dari mana tuh? Dari yang paling banyak pengunjungnya iya. Nah, kalau reksadana gitu juga nggak? Nah, kalau reksadana itu kita bisa ngelihat dari dana kelolaannya atau aset under management kayak gitu. Jadi aum. Suara singa gimana? Aum. Jadi kita bisa tahu nih kayak kalau misalnya dana kelolaannya banyak, otomatis ya lebih percaya ke yang dana kelolaannya banyak gitu. Jadi mungkin kita bisa pilih manajer investasi yang itu kayak gitu. Kayak restoran ya, berarti semakin banyak orang yang suka atau percaya atau ya suka sama restoran itu bakal makin rame. Kayak ini ya, aumnya bakal makin gede, makin bagus. Makin bagus ya. Terus ada lagi kayak gitu. Terus juga selain itu mungkin kita bisa lihat dari returnnya sih, rate of returnnya ya. Kita tentuin lah kita mau returnnya yang berapa persen kayak gitu. Terus habis itu juga selain itu kayak yang kamu singgung nih, yang biaya expense ratio-nya ini yang meliputi biaya operasional kayak broker fee kayak gitu-gitu. Jadi kita emang harus merhatiin returnnya itu berapa dan juga biaya yang bakal kita keluarin, expense-nya itu tuh berapa kayak gitu sih kurang lebih. Berarti yang tadi yang nomor 3 itu yang apa tadi sebelum expense ratio tuh? Returnnya. Itu juga disesuaikan sama profil kita ya, jangan sampai beda sama profil resiko kita ya. Karena ya si Iron Man tadi udah canggih ya. Iya bener. Udah gitu. Oke, mungkin itu dulu sih dari kita pembahasan tentang reksadana ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang emang pengen belajar investasi bisa coba ke reksadana dulu kayak gitu. Atau mungkin nih dari teman-teman semuanya punya cerita tentang investasi reksadana itu seperti apa atau investasi yang lain, bahkan kalian bisa banget nih cerita-cerita ke kita lewat IG. IG apa tuh? Lewat IG-nya KSPM. Kalian bisa DM aja, itu miminnya baik-baik banget. Mana tahu kita bisa collab podcast di sini. Bener gitu. Jangan lupa pokoknya terus dengerin podcastnya kita, Candu Investasi, dan juga klip. dan juga bisa follow
Spotify-nya kita dan Instagramnya kita di KSPM UPNPY. Mungkin itu dulu sih. Sekian dari kita. Bye bye See you, guys. bye-bye. See you. Makasih.